Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara mencari volume bangun ruang tabung dan kerucut. Mari simak video ini dengan baik. Pertama-tama mari kita kenali dulu seperti apa bangun ruang tabung. Sekarang kalian melihat ada satu buah bangun ruang tabung seperti ini. Dan jika kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, maka bangun ruang tabung ini bisa kita temui pada benda-benda seperti kaleng cat, kaleng susu, celengan, dan lain sebagainya. Sekarang mari kita kenali apa saja ciri-ciri bangun ruang tabung. Di sini bangun ruang tabung memiliki 3 buah ciri. Yang pertama, memiliki 3 sisi. Sekarang mana saja yang sisinya? Yang pertama bagian atasnya atau tutupnya, kedua bagian alasnya, ketiga bagian badannya. Oke, jadi tabung memiliki 3 buah sisi. Kemudian tabung memiliki 2 buah rusuk. Di bagian mananya? Di bagian sininya 1 yang melingkar ini, kemudian di bagian alasnya 2. Jadi tabung memiliki 2 buah rusuk. Kemudian tabung tidak memiliki sudut. Seperti yang bisa dilihat di sini tidak ada bagian sudutnya, semuanya melengkung. Jadi tabung tidak memiliki sudut, ya. Sekarang perhatikan ada titik-titik ini, ada titik garis-garis putus. Apa itu? Ini dia. Nah, jadi garis-garis putus yang berasal dari atas ini ya, dari penutup ini hingga ke alas itu namanya tinggi. Tinggi tabung. Ya, dilambangkan dengan T. Kemudian di bagian alasnya kita lihat di sini ada garis putus-putus dari titik pusat lingkaran ke bagian ujung. Ini namanya jari-jari. Dilambangkan dengan R. Ya. Tinggi dan jari-jari ini berguna bagi kalian untuk nantinya mencari volume bangun ruang tabung. Untuk mencari volume bangun ruang tabung, rumusnya adalah sebagai berikut. Volume sama dengan P kali R kuadrat kali T. Dengan ketentuan P-nya sebagai berikut. Untuk menentukan P, kalian lihat di jari-jarinya nanti. Jika jari-jarinya kelipatan 7 seperti 7, 14, 21, 28, 35, dan seterusnya itu kelipatan 7, maka kalian memakai pi-nya 22/7. Dan jika jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka kalian memakai 3,14. Pilih salah satu sesuai dengan aturan ini agar kalian dapat mengerjakannya dengan benar. Selanjutnya mari kita mengenal seperti apa bangun ruang kerucut. Nah, sekarang kalian melihat ada satu buah gambar mengenai bangun ruang kerucut seperti ini. Dan jika kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, bangun ruang kerucut ini bisa kita temui pada benda seperti topi ulang tahun atau corong seperti itu. Nah, kedua bangun tersebut berbentuk seperti kerucut. Sekarang apa saja cirinya? Kita lihat di sini kerucut memiliki 3 ciri. Yang pertama, memiliki 2 sisi. Sekarang sisinya yang mana? Yang pertama sisi badannya atau selimutnya, kemudian sisi alasnya yang kedua. Jadi kerucut memiliki 2 buah sisi. Kemudian kerucut memiliki 1 rusuk, di mana? Ya, di sini. Ya, terletak di bagian alasnya. Ada 1 buah rusuk. Kemudian kerucut memiliki 1 titik puncak. Ya, di sini. Ini namanya titik puncak. Yang paling atas runcing ini. Namanya titik puncak. Sekarang mari kita lihat garis-garis putus itu. Sama seperti tabung tadi. Ya, dari titik puncak ini sampai ke alas. Ini namanya tinggi kerucut. Sedangkan dari titik pusat ini ke garis lengkung luar ini namanya jari-jari atau dilambangkan dengan R. Jadi jari-jari sama tinggi ini akan membantu kalian dalam mencari volume bangun ruang kerucut. Untuk mencari volume bangun ruang kerucut, rumusnya adalah sebagai berikut. Volume sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Bedanya sama tabung tadi, kalau tabung tidak ada 1/3-nya di bagian depan rumus. Kalau kerucut ditambahkan 1/3 di depan rumusnya sini, ya.
Sama seperti tadi, untuk ketentuan pi-nya, jika kelipatan 7 maka memakai 22/7, dan jika jari-jarinya bukan kelipatan 7 maka memakai 3,14. Sekarang mari kita menuju ke pembahasan soal-soal. Mari simak penjelasan soal berikut agar kalian nanti dapat menjawab soal yang diberikan. Baik, soal yang pertama yakni ada sebuah gambar. Berapa volume bangun di samping? Oke, sekarang kita tulis jawab terlebih dahulu, kemudian kita lihat di gambarnya. Nah, dari garis ini sampai ke sini namanya tinggi, dan tingginya adalah 10 cm, kemudian kita tulis di sini. Dan ini dari titik pusat ke garis ini, ya, lengkung luar, itu 7 cm, artinya ini jari-jari. Jadi R sama dengan 7 cm. Kalau kita sudah tulis yang diketahuinya, langsung kita tulis rumus mencari volumenya. Volume tabung rumusnya adalah pi R kuadrat T. Ya. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Kita lihat di sini jari-jarinya 7 dan itu kelipatan 7 ya kan. Sehingga pi-nya kita ambil 22/7. R kuadrat artinya 2 kali ya, kita kalikan. Kali 7 kali 7. Kemudian tingginya adalah 10. Nah, kemudian kita lihat di sini, jika kalian menemukan 22/7 biasanya itu bisa dicoret dengan angka yang lainnya. Ya, dan kebetulan di sini 7 sama 7 ini bisa dicoret ya kan, artinya sama-sama dibagi 7. 7 bagi 7 1, kemudian 7 bagi 7 1. Cara pencoretan ini sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu bisa dicoret ke bagian penyebut ya, karena ini letaknya di bawah. Ya. Oke. Ada lagi yang bisa dicoret? Gak ada lagi ya kan, jadi tinggal tersisa angka-angka ini. 22 bagi 1 adalah 22, kemudian 7 ini berubah jadi 1 ya kan, kita tulis 1 di sini. Kemudian angka selanjutnya itu tetap kita tulis 7 dan 10. Kita kalikan 22 dikali 1 dikali 7 kali 10, dan didapat hasilnya 1540 cm kubik ya. Karena volume itu satuan akhirnya adalah kubik. Dan didapat jawabannya adalah volumenya 1540 cm kubik. Kita lanjut ke soal berikutnya, sama mengenai volume tabung juga, berapa volumenya katanya. Nah, sekarang kita amati gambar ini ya. Kita tulis jawab dulu. Nah, kita tulis yang diketahuinya. Nah, garis ini dari atas ke bawah sudah kita ketahui itu namanya tinggi. Tingginya sama dengan 20 cm, kita tulis. Kemudian lihat di bawahnya sini. Nah, garis putus-putus ini terletak dari ujung ke ujung ya. Kalau kalian sudah mengenal bangun lingkaran, kalian sudah mesti tahu apa itu jari-jari, apa itu diameter. Kalau jari-jari itu dari titik pusat ke sini atau setengahnya ya, setengah dari lingkaran. Kalau diameter itu dari ujung sini ke ujung sini ya, yang membagi dua lingkaran. Itu namanya diameter. Sehingga 14 ini adalah diameter karena garis putus-putusnya dari ujung sini sampai ke ujung sini. Jadi kita tulis diameternya sama dengan 14 cm. Karena di dalam rumus volume itu yang dipakai jari-jari, maka untuk mencari jari-jari tinggal kita bagikan dua diameter ini. 14 bagi 2 sama dengan 7 ya. Jadi di sini kita tulis R-nya sama dengan 7 cm. Ingat ya, diameter sama jari-jari itu beda. Kalau diameter itu dua kalinya jari-jari ya. Dan kalian harus jeli melihat gambarnya ini. Apakah itu yang diketahui jari-jari atau diameter? Jika jari-jari, garisnya dari titik pusatnya sampai ke sini. Jika diameter, garisnya itu dari ujung sini sampai ke sini atau keseluruhan ini ya. Oke, kalau kita sudah menulis yang diketahuinya, kita tulis rumus mencari volumenya. Ya, kita tulis seperti ini. Volume sama dengan pi R kuadrat T. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Karena jari-jarinya 7 dan itu kelipatan 7, maka pi-nya seperti biasa adalah 22/7. Kali 7 kali 7, karena R pangkat 2 itu artinya 2 kali dikalikan ya angka tersebut. Kemudian tingginya 20 dikali 20. Di sini yang bisa dicoret adalah 7 sama 7 ya kan, karena sama-sama bisa dibagi 7. 7 bagi 7 1 dan 7 bagi 7 1 ya. Kemudian kita bagikan 22 bagi 1 22. 7 tadi berubah jadi 1 ya kan.
Kita tulis di sini, kemudian angka selanjutnya tetap sama, 7 dan 20. Kemudian kita kalikan 22 dikali 1 dikali 7 dikali 20. Hasilnya adalah 3080 cm kubik. Dan volumenya adalah 3080 cm kubik untuk bangun tabung ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini soal cerita ya, tidak ada gambar lagi. Sekarang perhatikan. Ana membeli 2 kaleng lem berbentuk tabung. Setiap kaleng memiliki ukuran jari-jari 10 cm dan tinggi 20 cm. Berapa volume semua lem yang dibeli Ana? Kita tulis jawab dulu ya. Kemudian kita tulis yang diketahuinya agar mempermudah kita nantinya mencari yang ditanyakan. Nah, di sini kita lihat dia membeli 2 kaleng ya kan, berbentuk tabung. Dan masing-masing kalengnya itu sama ya ukurannya ya, jari-jarinya 10. Kita tulis R-nya sama dengan 10 cm. Kemudian tingginya adalah 20 cm. Ya. Pertanyaan adalah volumenya, volume semuanya. Nah, sehingga kita tulis dulu rumus volume adalah V sama dengan PR kuadrat T. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya. Karena jari-jarinya itu bukan kelipatan 7, karena 10 itu bukan kelipatan 7 ya, sehingga Pi yang kita tulis atau kita ambil adalah 3,14. Kita masukkan lagi kali 10, kali 10 kali 20. Kemudian kita kalikan semuanya. Di sini yang dikalikan terlebih dahulu adalah 3,14 dikali 10 dikali 10. Hasilnya adalah 314. Kemudian dikali 20, jangan lupa ya. Kemudian kita kalikan 314 dikali 20 hasilnya 6.280 cm kubik. Oke, kita lihat lagi ke soalnya, berapa volume semua lem. Sekarang kita lihat lemnya ada berapa kaleng. Sekarang di sini kalengnya ada 2 ya. Sehingga ini kalau kita mencari yang pertama ini baru mencari satu volume, satu kaleng. Satu kaleng itu berapa volumenya ya. Sekarang untuk mencari total 2 kalengnya tinggal kita kalikan 2. Volume total 2 kaleng lem adalah 2 kali 6.280 cm kubik sama dengan 12.560 cm kubik. Dan jawabannya adalah volume semua lemnya adalah 12.560 cm kubik. Jadi untuk soal seperti ini kalian harus jeli ya. Baik, kita ke soal berikutnya. Nah, di sini beralih ya, dari tadi kita topiknya tabung, sekarang soal-soalnya berkaitan sama kerucut. Pertanyaan adalah berapa volume bangun di samping. Kita tulis jawab, ya, kemudian kita tulis diketahuinya. Di sini kita lihat ya, garis putus-putusnya dari titik pusat lingkaran ke bagian luarnya. Ini namanya jari-jari R sama dengan 14. Dan garis putus-putus dari titik puncak ini ke alas itu namanya T atau tinggi sama dengan 30 cm. Kemudian kita tulis rumus volumenya. Ingat ya, kerucut ada 1/3-nya di depannya. Nah, kita tulis volumenya sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. 1/3 itu tetap ke bawahnya ya, dikali. Karena jari-jarinya 14 ini kelipatan 7, maka pi-nya 22/7. Kali 14 kali 14 kali 30. Ya. Kemudian di sini kita lihat ada yang bisa dicoret ya. Yang pertama yang bisa kita coret adalah 30 sama 3. Sama-sama bisa dibagi 3 ya. 30 bagi 3 jadi 10 dan 3 bagi 3 sama dengan 1. Adakah lagi yang bisa dicoret? Ada. Di sini yang bisa dicoret lagi adalah 14 sama 7. Ya. Sama-sama bisa dibagi 7. 14 bagi 7 hasilnya 2 dan 7 bagi 7 hasilnya 1. Adakah lagi yang bisa dicoret? Habis. Sehingga kita kalikan ya. 1/1 jadi 1 dikali 22/1 sama dengan 22 kali 2 kali 14 kali 10. Jadi di sini kalian harus perhatikan perubahannya, jangan ditulis lagi bagian yang telah dicoret. Misalkan di sini 14 jangan. Jadi yang sudah kalian ubah angkanya ya. Kemudian kita kalikan semua ini dan didapatlah hasil 6.160 cm kubik. Kita lanjut ke soal berikutnya, masih mencari volume bangun ruangnya. Oke, sekarang kita tulis jawab dan diketahuinya. Nah, kita lihat di sini kan, dari titik puncak ke alas
yaitu namanya tinggi, dan tingginya adalah 24 cm. Kemudian di bagian alasnya kita lihat garis putus-putusnya dari ujung lingkaran ini sampai ke ujung, dan itu namanya diameter ya. Diameternya adalah 21 cm. Kemudian kita cari jari-jarinya, karena rumus mencari volume itu di sana jari-jari. Kita bagi 2, 21 ini. 21 dibagi 2 sama dengan 10,5 cm. Kalau sudah, kita langsung cari volumenya. Kita tulis rumusnya. V sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Kita masukkan angka-angkanya. 1/3 tetap, kemudian dikali pi-nya. Ya, nah di sini 22/7. Kenapa? Karena kan kita lihat tadi diameternya sudah 21, dan 21 itu merupakan kelipatan 7. Namun ketika kita mencari jari-jarinya, terlihat di sini pakai koma ya. Dan di sini tetap kita memakai 22/7 karena kita bisa melihat dari diameter itu adalah kelipatan dari 7. Sehingga jika diameternya 21 dan dibagi 2 itu 10,5, maka 10,5 ini masih termasuk kelipatan 7 ya. Sehingga pi-nya 22/7 kali 10,5 dikali 10,5 dikali 24. Ada yang bisa kita coret ya. Yang pertama 24 sama 3 sama-sama bisa dibagi 3. 24 bagi 3 8, dan 3 bagi 3 1. Ada lagi yang bisa dicoret, yaitu 10,5 sama 7. Sama-sama dibagi 7 ya. 7 bagi 7 1, dan 10,5 bagi 7 sama dengan 1,5. Tidak ada lagi yang bisa dicoret, kita tulis ke bawah. 1/1 sama dengan 1, dikali 22/1 jadi 22. Kemudian kali 1,5 kali 10,5 dikali 8. Kita kalikan semuanya dan dapatlah hasil 2772 cm kubik. Soal selanjutnya, di sini soal cerita ya. Kita baca, sebuah wadah berbentuk kerucut dengan diameter alas 28 dm dan tinggi 1,8 meter. Pertanyaannya, berapa liter volume wadah tersebut? Nah, kita tulis jawab dulu dan kita tulis yang diketahui. Di sini diketahui diameternya adalah 28 dm, kemudian kita cari jari-jarinya dengan membaginya dengan 2. 28 dibagi 2 sama dengan 14 dm. Kemudian tingginya di sini diketahui adalah 1,8 meter. Kemudian kita ubah ke dm. Dan M ke dm itu turun sekali, dan itu dikali 10. 1,8 kali 10 itu adalah 18 dm. Kenapa jadi kita ubah ke dm semuanya? Karena di sini pertanyaan akhirnya adalah berapa liter? Liter ya. Jadi liter itu persamaannya adalah desimeter kubik, sehingga satuannya harus kita ubah semuanya ke dm. Jadi kalau dapat soal seperti ini, kalian harus jeli melihat satuan-satuannya ya. Kemudian kita tulis rumusnya V sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Kita masukkan 1/3-nya tetap ya. Kemudian kita tentukan pi-nya di sini 22/7 karena jari-jarinya adalah 14 kelipatan 7 ya. Kemudian kita kali 14 kali 14 kali 18. Kemudian di sini yang bisa dicoret yang pertama adalah 18 sama 3 sama-sama bisa dibagi 3. 18 bagi 3 sama dengan 6, dan 3 bagi 3 sama dengan 1. Kemudian bisa dicoret adalah 14 sama 7 sama-sama bisa dibagi 7. 14 bagi 7 sama dengan 2, dan 7 dibagi 7 sama dengan 1. Tidak ada bisa yang dicoret lagi. Kemudian kita tulis ke bawahnya 1 kali 22 kali 2 kali 14 kali 6. Kita kalikan semuanya dan dapatlah hasil 3.696 cm kubik. Kalian telah memahami soal pembahasan yang baru saja dijelaskan. Sekarang, ayo berlatih dengan menjawab soal-soal berikut. Kerjakanlah soal-soal berikut di buku latihan kalian.
Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.